Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Masito. Dan di sini saya mewakili teman saya, Nailil Hidayati. Saya akan menyampaikan materi dari media pembelajaran Drill and Practice. Jika ingin tahu lebih jelasnya penyampaian materinya, silahkan disimak ya teman-teman. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian model pembelajaran Drill Practice, model Drill and Practice adalah suatu cara mengajar di mana siswa melaksanakan kegiatan latihan agar siswa memiliki keterampilan atau ketangkasan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Selanjutnya, istilah drill dan practice didefinisikan sebagai metode pengajaran yang ditandai dengan sistematis, pengulangan konsep, contoh, dan praktis. Masa drill dan praktis adalah latihan yang disiplin dan berulang-ulang, digunakan sebagai berarti mengajar dan menyempurnakan keterampilan atau prosedur. Menurut pendapat metode Drill and Practice ialah cara pembelajaran yang diawali oleh contoh yang diberikan oleh guru atau pengajar, kemudian murid atau peserta didik akan mengikuti atau mengulang apa yang sudah dicontohkan oleh gurunya. Selanjutnya, metode dalam pembelajaran drill. Yang pertama, metode pembelajaran tanya jawab. Guru bisa mengajukan sebuah pertanyaan untuk mengasah kemampuan siswanya. Yang kedua, metode pembelajaran demonstrasi. Yang ketiga, metode pembelajaran diskusi. Yang keempat, metode pembelajaran karya wisata, di mana metode ini seorang guru mengajak para siswanya turun langsung atau melihat objek untuk diamati. Selanjutnya, langkah-langkah metode Drill and Practice. Yang pertama, asosiasi, di mana asosiasi ini dikumpulkan para siswanya atau disatukan dalam suatu pelajaran, biasanya berkelompok. Yang kedua, menyampaikan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, motivasi peserta didik, melakukan latihan pengulangan secara bertahap. Guru harus memotivasi peserta didiknya agar menambah semangat belajar dalam keseharian peserta didiknya. Yang keempat yaitu aplikasi. Guru juga bisa menggunakan bahan ajaran menggunakan aplikasi-aplikasi yang mengedukasi. Yang kelima yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Setelah guru memberikan pelajaran atau latihan bahan ajaran, guru bisa langsung memberikan evaluasi dan tindak lanjut terhadap apa yang sebelumnya ia ajarkan. Selanjutnya, tahap penyajian model. Tahap penyajian model pembelajaran dari praktis. Yang pertama, penyajian masalah-masalah dalam bentuk latihan soal dan tingkat tertentu dari kemampuan dan performance siswa. Yang selanjutnya, siswa mengerjakan soal-soal latihan. Yang selanjutnya, pemrograman atau memprogramkan penampilan siswa, mengevaluasi, kemudian memberikan umpan. Baiklah, selanjutnya faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam model pembelajaran Drill Practice. Yang pertama, jelaskan terlebih dahulu tujuan atau kompetensi. Seorang guru harus memaparkan sebuah pelajaran atau kompetensi yang akan dijelaskan. Yang selanjutnya, tentukan dan jelaskan kebiasaan, ucapan, kecakapan. Yang selanjutnya, pusatkan perhatian siswa terhadap bahan yang akan atau yang sedang dilatihkan. Jadi seorang guru harus menarik
perhatian peserta didiknya agar apa yang dia sampaikan bisa memaksimalkan. Yang selanjutnya, flowchart model drill and practice. Flowchart berisi simbol-simbol grafis yang menunjukkan arah jalur kegiatan dan data yang dimiliki program sebagai suatu proses eksekusi. Yang pertama, start and finish atau exit. Pengembalian keputusan atas beberapa pilihan. Yang ketiga, interaksi antar input antar output. Yang selanjutnya, proses pemrogram pembelajaran drill practice. Yang pertama, pendahuluan atau introduction, meliputi judul program atau title page. Yang B, tujuan penyajian presentation of objective. Yang ketiga yaitu petunjuk atau direction. Yang kedua yaitu penyajian informasi presentation of implementation, meliputi model penyajian drills. Yang kedua, panjang teks penyajian. Yang ketiga, grafik animasi. Dengan menggunakan grafik animasi, ini dapat meningkatkan perhatian siswa agar siswa tidak bosan dalam memahami pelajaran atau memperhatikan pelajarannya. Yang ketiga, warna dan penggunaannya. Warna dan penggunaannya bisa disesuaikan dalam tema grafik animasi tersebut. Yang kelima yaitu petunjuk penggunaan. Yang keenam yaitu penutup atau closing. Menggunakan penutup yaitu menggunakan video yang sedikit menarik atau bahan-bahan yang membuat siswa tidak merasakan bosan dalam pelajaran tersebut. Yang selanjutnya, penerapan pembelajaran model drill. Penerapan model drill ini dengan metode ini adalah dengan memberikan latihan soal kepada siswa, kemudian siswa mempresentasikannya di depan kelas. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang hingga sebagian besar bahkan seluruh siswa agar memahami materi yang telah dibahas. Yang selanjutnya, tujuan model drill memiliki kemampuan motorik seperti menghafalkan kata-kata, menulis, mempergunakan alat, mengembangkan kecakapan intelek seperti mengalihkan, membagi, menjumlahkan, atau memiliki kemampuan berhubungan dengan antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Yang selanjutnya, syarat metode drill. Yang pertama, masa latihan harus menarik dan menyenangkan. Nah, sudah saya katakan tadi, dengan kita menyediakan pembelajaran atau bahan ajaran yang sedikit menarik, itu akan membuat siswa tidak akan merasakan bosan. Yang kedua, latihan diberikan secara sistematis. Yang ketiga, latihan harus diberikan terpisah menurut bidang ilmunya. Yang keempat yaitu perlunya minat dari siswa. Jadi seorang guru harus bagaimana caranya menimbulkan siswa itu supaya bisa tertarik terhadap bahan ajaran tersebut. Yang kelima, adanya pengawasan dan koreksi dari guru. Jadi guru setelah memberikan latihan atau soal latihan, guru bisa langsung mengoreksinya dan menilainya dari soal-soal latihan yang telah dikerjakan oleh para muridnya. Dan di sini juga metode real practice juga ada kelemahannya. Di mana kelemahannya? Yang pertama, siswa merasa bosan karena adanya pengawasan ketat dari guru tersebut. Yang kedua, mogok belajar. Ini dikarenakan kebosanan tadi. Jadi siswa bisa merasakan bosan pada metode pembelajaran drill dikarenakan mungkin metode pembelajaran ini lebih menekankan kepada latihan atau praktek.
Yang ketiga, benci. Benci pelajaran dan benci guru. Jadi dimaksud dari benci pelajaran dan benci guru ini sudah saya katakan tadi, bahwasannya seorang siswa tidak langsung atau tidak bisa secara langsung beradaptasi dalam metode pembelajaran atau dari seorang guru tersebut bisa langsung merasa nyaman seorang siswa itu dan diberikan pelajaran seorang guru atau guru yang baru dikenalnya. Yang keempat, lemah inisiatif dan kreativitas siswa sangat lemah. Mungkin beberapa siswa memiliki kemampuan yang ibaratnya kurang tidak sama, sehingga mereka ada yang lebih kreatif, ada yang kurang ibaratnya memperhatikan atau kurang kreativitasnya. Jadi di sini siswa tidak merasakan bahwa dirinya tuh lemah dan tidak ada kreativitas. Padahal di metode ini seorang guru melakukan atau memberikan bahan ajaran dengan menggunakan metode drill agar meningkatkan kemampuan atau skill siswa. Yang kelima, asing. Siswa akan merasa asing terhadap struktur baru karena hanya mempelajari satu bidang ilmu. Ini yang membuat siswa beranggapan bahwa dia tidak harus mempelajari pelajaran struktur baru, padahal dengan mempelajari struktur baru mereka akan mendapat bahan ajaran yang lebih baik. Dan di sini juga ada kelebihan pembelajaran model drill. Yang pertama, siswa lebih luas melalui latihan yang berulang-ulang. Jadi dengan latihan yang berulang-ulang, siswa akan terus mengasah bakat atau skill mereka akan semakin tertonjol. Yang kedua, siswa siap menggunakan keterampilannya karena sudah disiapkan. Yang ketiga, guru lebih mudah mengontrol dan lebih mudah membedakan antara siswa yang disiplin dan siswa yang kurang disiplin. Nah, di sini juga guru lebih gampang menentukan siswa mana yang lebih rajin dan siswa yang lebih disiplin. Baiklah, selanjutnya karakteristik model drill and practice. Secara umum, metode atau latihan drill biasanya digunakan agar siswa memperoleh kecakapan motorik seperti mengulas, menghafal, membuat alat-alat, menggunakan alat dan mesin, permainan, dan atletik. Yang selanjutnya, model-model pembelajaran yang dimaksud antara lain discovery learning, yang kedua pembelajaran berbasis proyek, yang ketiga pembelajaran kontekstual atau melakukan, yang keempat yaitu bermain peran atau simulasi. Yang selanjutnya pembelajaran kooperatif dan pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya, metode latihan atau drill dapat diterapkan untuk materi yang menekankan aspek keterampilan mental karena dengan latihan sesuai keterampilan yang dikuasai, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan teknik metode latihan. Selanjutnya, cara memaksimalkan metode drill. Yang pertama, metode ini hendaknya digunakan untuk melatih hal-hal yang bersifat motorik. Yang kedua, sebelum latihan dimulai, pelajar hendaknya diberi pengertian yang mendalam tentang apa yang dilatih. Jadi seorang guru harus menyampaikan silabus atau pemaparan poin-poin yang akan diajarkan pada siswa. Yang ketiga, latihan untuk pertama kali hendaknya bersifat diagnosis. Yang selanjutnya, fungsi metode drill. Yang pertama, meningkatkan keterampilan siswa, bukan hanya meningkatkan keterampilan, tapi meningkatkan skill, bakat dari siswa tersebut agar lebih luas. Yang kedua, menanamkan kebiasaan demi prestasi yang maksimal. Jadi seorang guru harus lebih memberikan edukasi atau menanamkan kebiasaan supaya
siswanya lebih berprestasi. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulannya. Dari metode pembelajaran the real and practice ini bahwa dapat disimpulkan suatu metode pembelajaran yang disajikan melalui media atau komputer untuk meningkatkan keterampilan pengembangan kecakapan intelek, memiliki kemampuan skill yang luas menghubungkan antara suatu keadaan dengan keadaan yang lain. Dan di sini juga guru dapat lebih berperan besar dalam metode ini sehingga lebih gampang mengontrol metode pembelajaran ini. Wah, teman-teman, apakah teman-teman sudah menyimak materi dari kami? Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.